Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayu Rahmawati, NIM 2010421063. Di sini saya akan presentasi tentang kalimat efektif dan paragraf. Kalimat adalah gabungan kata ataupun frasa kata yang disusun dengan mengikuti pola penyusunan tertentu sehingga memiliki arti ataupun makna. Sebuah kalimat harus tersusun setidaknya oleh dua kata ataupun dua frasa kata, yaitu satu kata subjek dan satu kata predikat. Selain itu, sebuah kalimat juga harus memiliki arti ataupun makna tertentu. Ciri-ciri. 1. Kalimat aktif memiliki bentuk sederhana, setidaknya terdapat subjek dan predikat. 2. Predikat yang transitif memiliki objek dan predikat yang intransitif terdapat pelengkap. 3. Memiliki pikiran yang utuh. 4. Penggunaan urutan yang logis dengan terdapat fungsi. 5. Terdapat makna, ide, atau pesan. 6. Di dalam paragraf memiliki dua kalimat atau lebih. Unsur-unsur. Subjek atau subjek. Subjek merupakan sebuah unsur yang ada pada kalimat yang berada di samping predikat. Pada kalimat bahasa Indonesia, terdapat subjek yang biasanya sebelumnya ada predikat kecuali pada kalimat inversi. Pada umumnya, subjek memiliki bentuk nomina, yakni seperti contoh berikut. Dia adalah penduduk asli Bogor. Adapun beberapa contoh subjek yang tidak berbentuk nomina adalah sebagai berikut. Sakit hati dapat dirasakan oleh siapa saja. Ciri-ciri mengandung jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Terkadang disertai kata itu, terkadang didahului dengan kata bahwa, terkadang kata penghubung yang. Tidak terdapat kata preposisi pada awal kalimat seperti dari, ke, di, dan lain-lain. Berbentuk nomina atau frasa nomina. Predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang berada sebelum subjek dan termasuk dalam kalimat inti. Unsur dari predikat adalah kata, adjektif, nominal, numeral, dan lain-lain. Terdapat frasa di dalam predikat diantaranya sebagai berikut. Frasa verbal, frasa adjektiva, frasa nominal, dan frasa bilangan. Adapun beberapa contoh predikat adalah sebagai berikut. Ibu memasak tumis sawi putih. Ciri-ciri mengandung jawaban mengenai pertanyaan mengapa dan bagaimana. Biasanya terdapat kata adalah ialah, yakni, dan lain-lain. Terdapat kata ingkar tidak biasanya. Terdapat kata modalitas seperti sedang, akan, ingin, mau, dan lain-lain. Objek. Objek merupakan unsur yang boleh tidak ada di dalam kalimat. Pada umumnya, prediktif akan dikategorikan sebagai kalimat verbal transitif. Adapun beberapa contoh objek pada suatu kalimat diantaranya adalah sebagai berikut. Kelinci memakan wortel. Ciri-ciri berada di belakang predikat sebagai kalimat subjek aktif. Awal kalimat tidak ada preposisi. Biasanya ada kata bahwa. Pelengkap. Sebenarnya objek sama dengan pelengkap karena bersifat wajib dengan tujuan melengkapi predikat. Adapun beberapa contoh dari pelengkap adalah sebagai berikut. Aldi memakan buah semangka yang manis. Ciri-ciri berada setelah predikat, tidak diawali preposisi. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang cukup penting untuk menyatakan kelanjutan kalimat. Keterangan dilakukan dengan preposisi yakni seperti di, ke dalam, kepada, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh kalimatnya sebagai berikut. Dia meminjam buku di perpustakaan. Ciri-ciri tidak wajib, tidak ada ikatan posisi, jenis keterangan. Kalimat efektif.
Kalimat efektif dapat diartikan sebagai kalimat yang mampu menjelaskan suatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Setidaknya memiliki dua unsur, subjek meliputi orang, benda, atau tempat, dan predikat merupakan keterangan kegiatan. Contoh, dalam buku ini membahas jenis kalimat tidak efektif karena tidak ada subjek. Buku ini membahas jenis kalimat efektif. Kesejajaran atau keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Contoh, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Tidak sejajar. Ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Sejajar. Kepaduan. Pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah. Kalimat disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Contoh, liputan ini membahas tentang pentingnya mengatur keuangan. Tidak padu. Liputan ini membahas pentingnya mengatur keuangan. Padu. Kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Contoh, Tiara menduduki juara pertama lomba pidato. Tidak logis. Tiara menjadi juara pertama lomba pidato. Logis. Paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Cher 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Paragraf deduktif. Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Contoh, Rudy adalah anak yang memiliki peringkat teratas di kelas. Ketika belajar, dia sangat fokus dan tidak mudah terganggu. Teman-temannya sering meminta tolong untuk diajari matematika. Selain itu, dia sering menyempatkan diri untuk mengajari teman-temannya yang belum paham dalam pelajaran. Yang dicetak tebal adalah termasuk paragraf deduktif. Paragraf induktif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Contoh paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang, bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf campuran. Yang dimaksud paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama.
dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jenis paragraf menurut tujuannya. Paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang bersifat naratif, tiap kalimatnya disusun secara runtut, sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Contoh, jam istirahat. Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bakal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitakan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya, tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-cirinya adalah memiliki fakta yang jelas dari berita ataupun penelitian dan tidak mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Contoh, ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30-50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah ciplukan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini sang penulis. Pada jenis paragraf argumentasi akan dijumpai kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Kesimpulan tersebut cenderung diletakkan di akhir paragraf. Contoh, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Paragraf persuasi. Hampir sama dengan paragraf argumentasi, paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan, seperti ayo dan mari. Kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca. Contoh, susu sangat baik untuk kesehatan kita.
Susu mengandung banyak kalsium, sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak meminum susu. Paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Contoh, perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat, bersinar, disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan para wanita Palestina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.